Inilah alur cerita KKN di Desa Penari versi film yang lengkap, dari awal kedatangan hingga akhir kisah. Alur cerita KKN di Desa Penari ini berasal dari kisah nyata. Bagi Anda yang belum sempat menonton filmnya, simak uraian alur ceritanya di sini. Film KKN di Desa Penari diambil dari kisah nyata para mahasiswa yang tengah melakukan program KKN di sebuah tempat yang disebut Desa Penari. Ayu sangat senang sekali saat sampai di lokasi KKN tersebut, karena desa yang dituju sangatlah indah dan alami. Desa itu terletak di tengah hutan. Di saat yang bersamaan, Nur menghitung wetonnya dengan arah desa itu. Dia merasa tidak enak karena wetonnya dengan desa ini saling bertentangan. Benar saja, saat mobil mau memasuki arah Desa Penari, ia melihat kakek-kakek yang menatap ke arahnya dengan tatapan prihatin, bahkan sang kakek menggeleng-gelengkan kepala. Seolah-olah ingin melarangnya untuk melanjutkan perjalanan itu. Perlu diketahui, bahwa jalan masuk ke Desa Penari itu tidak bisa dilewati mobil, jadi mereka harus naik motor untuk memasuki desa tersebut. Saat di perjalanan, tiba-tiba Nur melihat secara sekilas seorang wanita yang sedang menari di atas batu dan sang penari tersenyum kepadanya, seolah-olah menyambut kedatangan mereka. Sesampainya di Desa Penari, ia disambut kepala desa yang bernama Prabu. Sambutan itu dengan senyum tipis dan kemudian langsung menolak kedatangan mereka yang ingin melakukan kegiatan KKN. Desa itu diakuinya belum pernah sama sekali dipakai untuk KKN. Akan tetapi karena Ayu memohon, akhirnya Pak Prabu mengizinkan mereka untuk KKN di desa tersebut. Saat mereka berkeliling di desa itu, Nur terdiam melihat batu yang ditutupi kain merah yang di sini juga ia melihat sosok hitam dengan mata merah menyala dan dipenuhi bulu. Mendengarkan itu, para mahasiswa oke-oke saja dan tidak ada masalah. Mereka pun mulai melaksanakan KKN di Desa Penari. Di tengah masa KKN di Desa Penari itu, satu persatu dari mereka mulai merasakan ada hal yang janggal menimpa mereka. Ada hal-hal yang menunjukkan seolah-olah penunggu desa tersebut tidak suka akan keberadaan mereka. Dan Widya mendengar desahan dalam gubuk tua, mendengar suara di dalam gubuk tua, dan dia mencoba mencari celah untuk melihat apa yang terjadi di dalam gubuk itu hingga puncaknya dia melihat Dimas sedang mandi atau bersetubuh dengan sosok penari. Di sebuah sinden dan dikelilingi buahnya sekali ular di sampingnya. Melihat itu Widya lari dan semakin kencang, tiba-tiba tabuhan gamelan semakin keras dan tiba-tiba dia berada di tengah sanggar tari yang ramai sekali orang yang ternyata itu bukan orang. Mainkan para Maluku Ipin sedang berkumpul. Dengan itu tiba-tiba dia melihat Ayu sedang menari dan ditonton para makhluk tersebut dan media pun akan menghampiri, akan tetapi dengan tatapan sedih dan menangis seolah-olah menyuruh dia untuk cepat pergi. Ia menangis, dan dengan susah payah naik ke bebatuan dan akhirnya dia dapat keluar dari tempat itu dan ditemukan warga yang menyambutnya. Ia disebut warga telah hilang sejak subuh hingga maghrib. Setelah sampai di penginapan, Widya melihat banyak orang. Di dalam, dia melihat Bima dan Ayu yang terbujur kaku dengan matanya yang melotot. Bima dan Ayu ternyata melakukan kesalahan yang sangat fatal, yakni kawin di sebuah sinden atau kolam yang mana itu adalah perbuatan yang sangatlah dilarang. Ayu dihukum untuk menari mengelilingi hutan Desa Penari ini dan kakinya harus rapat saat melangkah. Sedangkan Bima harus menikahi Badara Wuhi, sang penjaga tempat tersebut yang bertugas untuk menghibur para makhluk halus. Ayu yang harus menggantikannya untuk menari, menghibur para makhluk halus di sana. Nur sendiri ternyata aman-aman saja karena mampu melawan para makhluk gaib itu berkat hodamnya, tetapi sang hodam tak mampu melawan Badara Wuhi karena ia penghuni asli tempat itu. Ilham dan orang tuanya pun berunding sebelum mereka mengikhlaskan kepergian Ayu. Yang terpenting mereka bisa melihat Ayu kembali untuk terakhir kalinya dan benar saja, proses yang tidak sebentar, pengajian untuk Ayu dilakukan selama 7 malam yang ke-7. Lanjut part kedua. Jangan lupa like, share, subscribe channel saya ini biar saya lebih semangat terus gali informasi yang menarik dari informasi bermanfaat lainnya. Terima kasih.